Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nanda Ramadhani, Amira Ivana, dan Dilintang Faina Andini akan mempresentasikan tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi atau SIA. Dan yang pertama akan dimulai oleh Dilintang Faina Andini. Baik pengendalian dan sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan komponen penting dalam setiap organisasi. SIA memainkan peran penting dalam memastikan integritas data keuangan dan operasional, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas organisasi. Pengendalian juga merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas dan sumber daya dalam suatu organisasi dikelola dengan efektif dan efisien. Dalam konteks akuntansi, pengendalian juga bertujuan untuk menjamin keakuratan dan keandalan informasi keuangan, mencegah penyimpangan dari rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, melindungi aset organisasi dari penyalahgunaan atau kehilangan. Terus yang terakhir itu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Sistem informasi akuntansi SIA juga bisa bisa diartikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan dan menyajikan data keuangan dan informasi akuntansi. SIA juga berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan dengan cara mengumpulkan data transaksi keuangan dari berbagai sumber, mengelola data tersebut menjadi informasi yang berguna seperti laporan keuangan, menyimpan informasi dalam database yang aman dan terstruktur. Yang terakhir yaitu menghasilkan laporan yang membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan operasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan pengendalian dan SIA berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi sehingga mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Next. Untuk yang slide kedua yaitu pentingnya pengendalian dalam organisasi. Secara keseluruhan, pengendalian dan SIA berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas. Pengendalian merupakan aspek krusial dalam manajemen organisasi. Beberapa alasan mengapa pengendalian sangat penting terutama dalam mencegah fraud. Fraud Fraud sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau menyesatkan orang lain, biasanya untuk keuntungan pribadi atau keuntungan finansial. Fraud sendiri bisa dideteksi dini seperti pengendalian yang baik membantu organisasi mendeteksi potensi kecurangan lebih awal sehingga risiko kerugian dapat meminimalkan. Yang kedua itu ada keamanan aset, pengendalian yang efektivitas melindungi aset organisasi dari penyalahgunaan, pencurian, atau penipuan oleh karyawan maupun pihak eksternal. Yang keempat yaitu prosedur yang jelas. Dengan adanya prosedur pengendalian jelas, setiap transaksi dapat diawasi dan diverifikasi. Yang kedua yaitu menjamin akurasi. Pengendalian dalam organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin akurasi informasi, terutama dalam konteks keuangan dan operasional. Adapun beberapa alasan mengapa pengendalian penting untuk menjamin akurasi, yaitu dalam validasi data yang dimana proses pengendalian memastikan bahwa semua data yang masuk ke dalam sistem telah diverifikasi dan valid, yang dapat membantu mengurangi kesalahan input yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, dapat pencegahan kesalahan yang dimana prosedur pengendalian yang jelas, organisasi dapat mencegah kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pencatatan dan pelaporan. Misalnya dalam penggunaan tanda tangan ganda atau otorisasi untuk transaksi tertentu. Yang ketiga yaitu audit internal yang dimana pengendalian yang baik cukup mencakup praktik audit internal yang rutin, audit
juga bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi akurasi laporan keuangan serta kepatuhan terhadap prosedur yang ada. Yang keempat yaitu sistem informasi yang terintegrasi, yaitu pengendalian yang menggunakan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi membantu dalam pengelolaan data yang efisien dan akurat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pengendalian dalam organisasi sangat penting untuk menjamin akurasi data dan informasi. Dengan memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan benar dan data yang dihasilkan akurat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, membuat keputusan yang lebih baik, dan membangun kepercayaan di antara stakeholder. Yang ketiga yaitu pentingnya pengendalian dalam organisasi meningkatkan efisiensi. Pengendalian dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi, berfungsi untuk mencegah kesalahan dan kecurangan, tetapi juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa alasan mengapa pengendalian penting untuk meningkatkan efisiensi yaitu optimalisasi proses, penggunaan sumber daya yang efektif, standarisasi prosedur, dan peningkatan produktivitas. Kesimpulannya yaitu pengendalian dapat dalam organisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses, menggunakan sumber daya secara efektivitas, dan menerapkan standar yang jelas, serta organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih baik. Pengendalian pengendalian yang efektif tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih terorganisir dan responsif. Yang keempat, yaitu pentingnya pengendalian dalam organisasi meningkatkan kepatuhan. Pengendalian dalam organisasi memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan internal, dan standar industri. Beberapa alasan mengapa pengendalian penting untuk meningkatkan kepatuhan yaitu mematuhi regulasi, kebijakan internal yang jelas, audit dan evaluasi yang rutin, pendidikan dan pelatihan, serta membangun budaya kepatuhan. Next, yang ketiga yaitu Set ketiga yaitu pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal, yaitu pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan kebijakan organisasi dapat tercapai. Beberapa unsur penting dalam pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, budaya organisasi, etika, dan integritas. Dapat dijelaskan lingkungan pengendalian ini mencakup organisasi, nilai-nilai, dan etika yang mendukung pengendalian. Ini adalah fondasi dari semua aktivitas pengendalian internal yang menciptakan kesadaran akan pentingnya pengendalian seluruh organisasi. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko, proses ini melibatkan identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko dapat membantu organisasi untuk mengembangkan strategi untuk mengatasi dan meminimalkan risiko tersebut. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas ini mencakup kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan bahwa risiko yang telah diidentifikasi dapat dikelola. Ini termasuk otorisasi, verifikasi, dan pemisahan tugas untuk mencegah penyebaran kesalahan. Kesimpulan dari pengendalian internal yaitu unsur-unsur pengendalian internal bekerja secara sinergis untuk membentuk sistem yang kuat dalam melindungi aset organisasi, mencegah kecurangan, memastikan bahwa tujuan dan kebijakan organisasi tercapai. Implementasi yang efektif dari unsur-unsur ini dapat meningkatkan kinerja dan kepatuhan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta mencapai tujuan perusahaan
yang telah ditetapkan. Berikut beberapa contoh pengendalian internal. Yang pertama, satu, keandalan data untuk menjaga data keuangan dan operasional. Yang kedua, kepatuhan untuk memastikan terhadap peraturan dan hukum. Yang ketiga, efisiensi operasional, meningkatkan dan efektivitas operasional. Dan yang terakhir, pelindungan aset, melindungi aset organisasi dari penyalahgunaan dan kerugian. Next. Komponen SIA. Ada 5, yaitu input. Data awal yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam sistem. Output, informasi yang dihasilkan dan dibagikan kepada pengguna. Kontrol, mekanisme untuk menjaga akurasi, keamanan, dan integritas data. Proses yaitu transformasi data input menjadi informasi yang bermanfaat. Penyimpanan data dan informasi untuk akses dan analisis. Next. Peranan SIA dalam pengambilan keputusan. 1. Informasi keuangan, memperoleh data keuangan yang akurat dan tepat waktu. 2. Analisis, menyediakan data untuk analisis dan perencanaan keuangan. 3. Pengambilan keputusan, memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan dan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini ada tantangan dalam implementasi SIA. Apa sih tantangan utama dalam mengimplementasikan sistem informasi akuntansi itu? Tantangan utama dalam mengimplementasikan sistem informasi akuntansi meliputi biaya dan kompleksitas, implementasi, integritas dengan sistem yang sudah ada, keamanan informasi, dan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dalam menggunakan sistem baru. Lalu, tantangan dalam implementasi SIA ini ada 4. Yang pertama biaya, investasi awal yang besar untuk perangkat lunak dan infrastruktur. Yang kedua ada teknologi atau kecepatan perkembangan teknologi yang terus-menerus. Yang ketiga sumber daya manusia, ketersediaan tenaga ahli dan pelatihan yang memadai. Integrasi yang mengintegrasikan SIA dengan sistem lain dalam organisasi. Bagaimana sih cara mengatasi tantangan dalam implementasi SIA sistem informasi akuntansi ini? Yaitu perusahaan dapat melakukan pemetaan yang cermat terhadap kebutuhan bisnis mereka, melibatkan pihak terkait dalam proses implementasi, dan memastikan adanya dukungan manajemen yang kuat untuk proyek implementasi tersebut. Lalu di sini ada kunci sukses pengendalian dan SIA. Sukses dalam pengendalian dan SIA membutuhkan komitmen kuat dari manajemen, pemahaman yang baik tentang resiko, penerapan kontrol yang efektif, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.